Shalom teman-teman. Kita bertemu lagi di ibadah MDC Online. Yuk, mari kita sukacita dan nyanyikan lagu-lagu pujian dengan gembira. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, aku sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Bersamamu, mengikuti Tuhan dalam pergerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, serahkan Tuhan yang membuat suka citamu penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu
siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman. Tuhan Yesus, aku mengucap syukur atas apa yang Tuhan berikan dalam hidupku, Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus, kami sebentar akan mendengar dari sebagian dari firman Tuhan Yesus. Kiranya firman tersebut bisa tertanam dalam hati kami dan bisa menjadi rima bagi kami, Tuhan Yesus. Dan Kau juga Tuhan Yesus berkati guru-guru sekolahku yang akan mengajar, Tuhan Yesus. Kiranya apa yang diucapkan bisa menjadi berkat bagi kami, Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik sekalian, apakah kalian sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Mari kalian duduk yang manis ya, dengarkan kakak bercerita firman Tuhan hari ini. Tahukah kalian kalau Tuhan bisa dan Tuhan mau untuk memakai anak-anak menjadi alatnya Tuhan? Ada seorang anak di Alkitab yang dipakai Tuhan walaupun dia masih anak-anak. Namanya adalah Daud. Siapa di sini yang belum pernah mendengar nama Daud? Pasti semua kebanyakan pernah mendengar nama Daud. Daud dikenal sebagai pahlawan kecilnya Tuhan. Daud dipakai Tuhan sejak masih anak-anak. Daud taat kepada Tuhan. Dia melakukan hanya yang Tuhan senang. Dan Tuhan pun sangat mengasihi Daud. Adik-adik sekalian, Daud taat kepada orang tuanya. Walaupun dia sudah diberitahu bahwa dia akan menjadi raja, tapi Daud tetap melakukan apa yang ayahnya suruh ia lakukan. Daud tetap menggembalakan kambing domba ayahnya. Daud menjaga kambing dombanya sungguh-sungguh. Kalau ada binatang buas yang datang, Daud segera bersiap-siap untuk membunuh binatang itu. Daud memberi makan yang terbaik untuk dombanya. Ia memelihara dan menjaga dengan baik kambing domba yang dipercayakan kepadanya. Saat Daud sedang bersantai, Daud akan memainkan kecapinya. Tuhan senang sekali dengan apa yang Daud lakukan. Tuhan senang kalau anak-anak datang memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bagaimana dengan kamu adik-adik? Apakah kamu melakukan hal-hal yang membuat Tuhan senang? Atau sedih? Apa saja sih hal-hal yang membuat Tuhan senang? Dan apa saja hal-hal yang membuat Tuhan sedih? Suatu hari, ayah Daud meminta Daud untuk pergi menemui kakak-kakaknya. Kakak-kakak Daud sedang ada di tempat perang. Mereka berperang melawan bangsa Filistin. Daud taat kepada ayahnya. Daud segera pergi, tidak menunda-nunda. Tuhan senang kalau anak-anak taat kepada orang tua. Firman Tuhan berkata, "Hormatilah ayah dan ibumu." Itu perintah Tuhan untuk semua anak. Kalau kamu melakukan firman Tuhan, Tuhan sangat senang. Waktu Daud sampai di medan perang, Daud mendapati kakak-kakaknya sedang ketakutan. Semua tentara Israel rupanya sedang ketakutan. Bahkan Raja Saul pun ketakutan. Rupa-rupanya pasukan tentara Filistin mempunyai seorang raksasa yang sangat besar dan perkasa. Raksasa ini bernama Goliat. Kalian lihat gambar di samping ini. Tingginya kira-kira 3 meter lebih. Wah, lebih tinggi dari ruang kelas kita ini ya adik-adik. Badannya sangat besar dan ia memakai baju perang yang lengkap. Goliat sangat terlatih untuk berperang. Goliat membawa senjata perang yang besar sekali. Ia tidak takut kepada siapapun. Ia yakin ia pasti menang melawan siapapun. Tidak ada satu orang pun dari pasukan Israel yang berani melawan Goliat.
Mereka jauh lebih kecil dari Goliat. Diinjak saja sudah pasti mati, begitu pikir Goliat. Goliat mengejek pasukan Israel. Pasukan Israel semakin ketakutan. Tapi Daud malah menghadap Raja Saul. Daud berkata bahwa ia akan melawan Goliat. Apa? Bagaimana bisa? Daud masih kecil dan jauh lebih kecil badannya daripada Goliat. Mana mungkin Daud bisa menang melawan Goliat? Nah, menurutmu bisa tidak Daud menang melawan Goliat yang badannya jauh lebih besar dan kuat itu, adik-adik? Tapi Daud sangat yakin dia akan bisa mengalahkan Goliat. Kemudian Daud diberi baju perang oleh Raja Saul, tapi baju perang itu terlalu besar untuk Daud. Dia mencoba berjalan, tetapi dia tidak bisa karena baju itu terlalu berat. Kemudian Daud melepaskan baju perang itu. Daud yakin bahwa Allah akan menolong dia. Daud sudah banyak merasakan pertolongan Allah saat ia melawan singa dan beruang yang ingin memakan kambing dombanya. Hari itu, Daud juga yakin Allah akan menolong dia melawan Goliat. Tahukah kamu, kalau Allah juga sangat senang ketika anak-anak percaya kepada Dia. Kamu semua sangat berharga untuk Allah. Ia senang sekali kalau kamu percaya kepada Allah sejak kamu masih kecil seperti sekarang. Kemudian adik-adik, Daud pergi mengambil 5 batu dari sungai, lalu ia pergi menghadapi Goliat sang raksasa itu. Daud mengatakan kepada Goliat dengan sangat yakin bahwa Allah menyertai dia. Daud mengatakan dengan tegas dan kencang bahwa ia berperang bersama Tuhan. Wah, anak sekecil Daud, tapi ia begitu mempercayai Tuhan. Daud segera berlari ke arah Goliat sambil menyiapkan batu yang tadi diambilnya dari sungai. Daud menyiapkan juga umbannya. Umban adalah sejenis senjata yang menggunakan batu. Batu diletakkan di tengah-tengah umban, lalu dilemparkan kepada musuh. Daud sudah sangat terlatih memakai umban dan batu sebagai senjatanya. Sekarang ia bersiap-siap untuk melemparkan batu itu ke arah Goliat sang raksasa. Daud memutar-mutar umbannya. Pelan, semakin cepat dan makin cepat. Dan ia melepaskan batu di umbannya ke arah Goliat. Seketika itu juga, batu itu tepat mengenai dahi Goliat, masuk ke dalam dahinya. Goliat yang besar, Goliat yang kuat, Goliat yang sombong itu jatuh ke tanah saat itu juga dan mati. Seluruh pasukan tentara Israel bersorak-sorak, dan mereka segera mengejar tentara Filistin untuk melawan mereka. Hari itu, bangsa Israel menang. Goliat yang besar, kuat, dan sombong sudah mati. Betulkah Goliat adalah yang terkuat dan terhebat? Tentu tidak, adik-adik. Allah yang menyertai Daudlah yang terkuat dan terhebat. Allah yang bersama-sama Daudlah yang terkuat dan terhebat. Bisakah Daud menang melawan Goliat sendirian? Tidak bisa. Daud memerlukan Allah yang hebat dan kuat. Tahukah kamu, kalau Allah juga sedang melihat kepada kalian semua? Allah sedang mengamati siapa ya anak-anak yang bisa dipakainya. Allah sedang mengamati siapa ya anak-anak yang taat dan mengasihi Tuhan. Apakah kamu taat dan mengasihi Tuhan? Yuk kita berdoa. Kakak akan berdoa untuk setiap kamu di tempat ini. Tuhan, inilah anak-anak-Mu yang berharga dan istimewa. Pakai dan sertai mereka sejak dari masa kecilnya, seperti Engkau memakai Daud, supaya semua orang bisa melihat betapa hebatnya Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kalau
kita akan bermain game menyusun kata acak. Sudah siap? Ini dia kata-katanya. Ini dia kata-katanya. Yuk kita susun. Yuk kita susun. 1 Samuel pasal 3 ayat 10. Bicaralah Tuhan, sebab aku mendengar. Bicaralah Tuhan, sebab aku mendengar. Adik-adik, selamat ketemu kembali bersama dengan kakak. Kalian sudah mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus? Pasti sudah. Ceritanya sangat bagus sekali ya adik-adik. Adik-adik, tiba saatnya kita akan membuat kerap bersama dengan kakak. Caranya sangat mudah sekali. Terus bahannya ada di sekitar rumah kita. Yuk kita perhatikan bahannya apa saja. Fokus ya adik-adik. Pertama-tama yang kita sediakan adalah kertas berwarna yang kalian berbentuk lingkaran. Terus gunting. Kalian nanti berhati-hati ya kalau menggunakan gunting. Ada lem. Kalau di rumah tidak ada lem, ada double isolasi atau double tip, boleh kalian menggunakannya. Terus yang kita gunakan stik es krim. Kalau tidak ada stik es krim, kalian bisa menggunakan lidi. Kalau tidak ada lidi, kalian menggunakan sedotan ya. Terus bagaimana caranya? Nah, nanti nih adik-adik coba fokus ya. Lingkaran yang sudah kita buat ini kita akan bentuk seperti ini adik-adik. Nah, tara. Nah, wajah kita saat ini penuh dengan sukacita. Terus kita tempel ya menggunakan lem atau isolasi bolak-balik tadi. Terus habis gitu yang baliknya 1, 2, 3 kita balik. Dah. Kita tulis ayat sepa yang sudah adik-adik pelajari tadi. Bisa kan? Caranya sangat mudah. Terus nanti kita bisa buat seperti wayang. Nah, adik-adik bisa mainkan bersama dengan teman-teman. Apa ya ayat sepanya hari ini? Bisa kan? Silakan mencoba bersama mama, papa, siapapun yang ada di rumah. Tetap jaga kesehatan, tetap diam di rumah. Tuhan Yesus memberkati.